Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Shadaqallahul azim. Ibu yang dirahmati oleh Allah, kembali kita melanjutkan kaji kita surat Maryam, di mana di penggalan pertama berbicara tentang Nabi Zakaria alaihissalam. Jadi semua nabi memiliki satu keistimewaan yang bermuara pada akhlak kesabaran. Jadi betapapun di sini satu keistimewaan dalam arti ditakdirkan punya anak, walaupun secara riwayat Israiliyat Nabi Zakaria usianya 120 tahun, istrinya 90 tahun lebih. Bagaimana dengan manusia biasa? Mungkin bagi manusia biasa bisa jadi nggak terjadi. Tapi yang tetap akan terjadi adalah kesabarannya di dalam menjalani kehidupan. Karena untuk bisa mengalami atau proses punya anak nantinya, itu pasti banyak dinamikanya. Apakah kelebihannya Nabi Ayyub alaihissalam disembuhkan setelah 18 tahun diuji dengan penyakit, maka pada akhirnya bermuara kepada kesabaran. Pada akhirnya adalah semuanya dilalui dengan kesabaran. Itulah yang harus menjadi ibrah bagi kita, sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fabihudahu muqtadih. Maka jadikanlah para anbiya itu sebagai pusat qudwah, pusat suri tauladan. Dan Allah ingatkan bahwa antara manusia biasa dengan para anbiya memiliki titik-titik kesamaan. Maka Allah katakan jika para anbiya pada akhirnya meninggal dunia, kalian juga meninggal dunia. Para anbiya butuh makan, kalian juga butuh makan. Para anbiya berumah tangga, kalian juga berumah tangga. Banyak sekali penjelasan ayat-ayat Al-Quran tentang titik-titik kesamaannya dalam sisi kemanusiaan. Ini tujuannya adalah untuk memberi motivasi kepada kita bahwa kita insya Allah juga punya kemampuan berkarya, berprestasi secara ibadah, berprestasi secara keimanan di hadapan Allah sebagaimana mereka berprestasi. Jadi Allah menjelaskan tentang alasan-alasan Nabi Zakaria menginginkan keturunan. Di ayat kelima, keturunannya, alasannya adalah wa inni khiftul mawaliya min warai. Alasannya tidak ingin terjadi keterputusan, keterputusan dakwah, keterputusan
perjuangan. Inilah yang diinginkan. Jadi bukan sekedar nanti nggak ada meneruskan garis keturunan, nggak. Ya. Tapi yang paling ditonjolkan adalah ya, kalau tidak ada penerusnya, kalau saya tidak punya anak, siapa yang meneruskan dakwah ini? Ya. Perjuangan ini. Ini khiftul mawaliya min warai. Begitu juga dengan alasan yarithuni wa yarithu min al Yaqub. Ya. Ya. Untuk terus meneruskan apa yang telah diajarkan oleh kakek mereka adalah Nabi Yaqub alaihissalam. Maka pada ayat ke-7 Allah memanggil Nabi Zakaria. Ya Zakaria, inna nubashiruka. Wahai Nabi Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu. Ya. Dengan bighulam, dengan seorang anak. Ya. Ismuhu Yahya, namanya Yahya. Ya. Yang artinya hidup. Ya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Dan nama ini sangat istimewa karena tidak pernah aku jadikan sebelumnya sebagai nama siapapun. Ibrah apa yang harus kita ambil dari ayat ini? Pertama adalah nubasyiruk. Ya. Kami beri kabar gembira. Allah memberi kabar gembira kepada Nabi Zakaria, ya, itu bukan semata-mata dengan akan ditakdirkannya seorang anak. Tapi di balik kabar gembira ini adalah karena berbagai macam mawaqif imaniyah. Ya. Apa itu mawaqif? Ya. Sikap-sikap yang penuh dengan keimanan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang istilah globalnya adalah berdoa. Jadi siapa yang berdoa pasti pada akhirnya mendapatkan nubasyiruka. Saya kasih kabar gembira. Cuma kita karena manusia biasa tidak ada informasinya Tapi ini harus diyakini siapa yang berdoa wabil khusus doa ala Nabi Zakaria. Jadi doa ala Nabi Zakaria itu bagaimana alanya? Pertama, doa yang penuh dengan keyakinan. Betapapun yang dimintanya itu adalah sesuatu yang nggak masuk akal. Ini penting, ini kita mengevaluasi diri kita. Sudahkah kita pernah syukur-syukur sering berdoa untuk hal-hal yang menurut akal kita nggak masuk akal. Mungkin di antara kita penghasilannya mungkin 1 juta 2 juta tapi berdoanya minta haji. Wah. Karena ketika doa itu nggak masuk akal tetap kita minta, itu menunjukkan keyakinan manusia itu akan kemahakuasaan Allah yang tidak terbatas. Mungkin di antara kita begitu kuat di akalnya mengatakan, apa iya orang seperti saya bisa hafal Quran 30 juz.
Tapi dia penuh dengan keyakinan kepada Allah bahwa Allah Maha Kuasa untuk membuat saya hafal 30 juz. Apakah dia membaca kisah Umar bin Khattab yang akumulasi infak dan zakatnya itu mencapai 300 miliar, ya, begitu kata para ahli ekonomi Islam, ya. Tapi dia yakin, ya, berdoa kepada Allah agar bisa meneladani kehidupan para sahabat, ya, yang umumnya adalah akumulasi infaknya dalam hitungan ratusan miliar. Ya. Bayangkan dengan kita, ya, semiliar aja masih wallahu alam. Ya. Tapi kalau kita bisa mengungkapkan di hadapan Allah seperti yakinnya Nabi Zakaria, maka itu salah satu prestasi keimanan. Dan akan berakhir dengan nubasyiruk, akan ada kabar gembira. Ya. Apalagi doa iman dalam doa Nabi Zakaria. Ya. Banyak merendahkan dirinya di hadapan Allah. Ya. Jadi adanya kondisi yang ekstrim di dalam dirinya, ya, ekstrim dalam kelemahan, tapi ada ekstrim kemahakuasaan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ekstrim kelemahan dirinya, wahanal azmu minni. Ini tulang-tulang sudah mulai melemah semua, ya. Washta'ala ar-ra'su syaiba, ya. Kepala semua sudah memutih semua, ya. Nanti di ayat ke-8, wa qad balaghtu minal kibari itiyya, ya. Dan tulang dan saya sudah sampai kepada usia yang sangat tua, ya. Ya, itu terjemahan bebasnya, ya. Tapi kata itiyya itu awalnya kalau ada tulang, kalau ada kayu sudah mengering gitu, ya. Kayu mengering udah nggak bisa nggak bisa diharapkan kekuatannya, ya. Tapi di sisi lain dia meyakini kemahakuasaan Allah yang tidak terbatas. Dia katakan, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya. Di situ prestasi keimanan Nabi Zakaria yang pada akhirnya menghasilkan inna nubasyiruk. Ya. Saya kasih kamu kabar gembira atas doamu. Ya. Apalagi, ya, prestasi iman Nabi Zakaria, ya, berdoanya dengan tawassul, ya. Ya. Tawassul itu apa? Banyak mendekatkan diri kepada Allah, ya. Bukankah di surat di surat Al-Maidah dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah apa saja yang bisa membuat kamu lebih dekat kepada Allah. Ya. Maksudnya adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah. Maka, ya, saat Nabi Zakaria mendapat kabar gembira dari Allah ini, beliau dalam kondisi sholat tahajud. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi. Innallaha yubashshiruka biyahya musaddiqan bikalimatin minhu wa sayyida wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Ya, tentu amal soleh untuk sebuah tawassul apa saja. Bisa siam, bisa, ya. Bisa banyak bersolawat, ya. Tapi kalau mau niru Nabi Zakaria, ya, tawassulnya ada dua, ya. Tawassul dengan amal soleh antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tawassul amal dirinya terhadap sesama. Ya. Ingat Nabi Zakaria di surat Al-Imran punya prestasi ya, merawat Maryam. Ya, yang nanti akan menjadi pembahasan kita. Ya. Jadi punya amal soleh yang sifatnya hablum minallah dan hablum minan nas. Ya. Ini semua akan menjadikan manusia doa-doanya akan direspon oleh Allah, mudah direspon oleh Allah tentu dengan cara Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita bahas kemarin ya. Khusus apa yang diungkapkan oleh Umar bin Al-Khattab ya. Bagiku berdoa itu keuntungan utamanya adalah karena saya jadi mau berdoa. Bukan keuntungan utamanya itu dengan hasilnya. Ya tentu kalau ada hasilnya mereka mengatakan bersyukur. Kalau nggak ada tetap merasa diuntungkan oleh banyaknya doa-doa yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Zakaria inna nubashshiruka, kembali ke ayat 7. Kami beri kabar gembira kepadamu dengan seorang anak ismuhu Yahya. Ismuhu Yahya, namanya Yahya. Ya. Ya. Maka seorang sahabat pun ya, seorang sahabat namanya Usaid ibnu Hudzair pun ya, meniru ayat ini dengan memberi nama anaknya juga Yahya. Usaid bin Hudzair. Ya. Pernah dengar nggak Bu? Ya. Usaid bin Hudzair itu seorang sahabat yang ditunjukkan karomahnya oleh Allah saat membaca surat Al-Kahfi. Ya. Jadi saat dia membaca surat Al-Kahfi, tiba-tiba ada awan besar yang mendekati dirinya. Ya. Sampai kuda yang ada di sampingnya itu ketakutan. Ya. Nah, sahabat Usaid ibnu Hudzair pun ya, khawatir kudanya itu menendang anaknya namanya Yahya. Maka ketika ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah kenapa kok ada awan yang mendekati saya saat saya baca Quran surat Al-Kahfi? Ya berarti satu hari Jumat, karena hari Jumat sunnah baca surat Al-Kahfi. Ya. Karena Rasulullah mengatakan itulah ketentraman. Ya. Bukankah dalam hadits yang lain dikatakan siapa yang membaca Al-Quran Allah turunkan ketentraman. Saat itu Allah ingin tunjukkan ketentramannya dengan cara divisualkan. Ya. Awan yang menurun mendekati Usaid. Ya. Ya tentu kalau kita nggak bakal ada awan-awan begituan ya. Yang pasti ada adalah bahwa insya Allah yang membaca Al-Quran, khusus surat Al-Kahfi di hari Jumat, Allah berikan ketentraman jiwanya atau dengan kata lain kesehatan jiwanya. Ya. Begitulah yang bisa kita ambil pelajaran di ayat ini, pentingnya ya memberi nama anak dengan niat doa. Dan itu ya, langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya. Padahal ya, kalau Allah membiarkan saja, sudah saya kasih anak titik ya, ya. Tentu Allah juga Maha kuasa untuk merealisasikan kebaikan apa saja terhadap anak itu. Ya. Apakah misalnya dengan anak yang panjang umur misalnya, ya. Tentu Allah Maha kuasa. Ya. Tapi Allah inginkan ya
adanya satu syariat di dalam agama ini, ya, pentingnya memberi nama anak yang harus memiliki makna doa, ya, baik langsung maupun tidak langsung. Ya, langsung seperti ayat ini, ya, bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Ya. Walaupun pada akhirnya Yahya ini, ya, nggak lama hidupnya. Kok begitu, ya? Ya, tapi kan akhirnya dia mati syahid, dan mati syahid itu, ya, pada hakikatnya hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ini yang sifatnya langsung, Yahya, ya, semoga dia hidup. Ya. Atau ada lagi yang lain, Allah kalau dalam bahasa Arab namanya Ayyash, ya. Yahya Ayyash, ya. Kemudian digabungkan bagus ini, semoga artinya panjang umur, ya. Ya, pernah ada pengalaman seorang bayi yang lahir sangat dikhawatirkan, ya. Kata dokter ini bayi paling 6 tahun, ya. Ketika minta nama ke saya kasih nama Ayyash, ya. Maka nama itu langsung menjadi doa sampai sekarang mungkin sudah usia SMU, Allah masih kasih, ya, kesempatan hidup, ya. Itulah pentingnya doa dari nama yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi saya katakan doa itu bisa langsung, namanya siapa? Yahya. Ya. Atau enggak langsung, ya, namanya siapa? Ibrahim. Maksudnya semoga Allah menakdirkan bagaikan Nabi Ibrahim. Sehingga di kalangan para sahabat, ya, ada yang seperti itu, ya. Sebutlah Zubair bin Al-Awwam, ya. Nama anaknya mengikuti seluruh para sahabat yang sudah syahid, ya. Punya anak karena berharap anaknya supaya seperti Hamzah, dikasih nama Hamzah, ya. Karena punya anak namanya Abdullah bin Jahsh, seorang sahabi yang syahid pertama kali dalam perjuangan, dikasih nama Mus'ab bin Umair. Ini nggak langsung, jadi karena tafaul dengan orang yang sudah, ya, berprestasi dalam hidupnya. Itulah pentingnya memberi nama sampai langsung Allah yang mengajarkan kepada kita, ya, pentingnya memberi nama, ya, tentu kita harus, ya, harus waspada terhadap pemberian nama yang tafaulnya kepada, ya, manusia yang tidak punya prestasi apa-apa dengan keimanan, ya. Apakah ngasih nama dengan tokoh kafir, ya, walaupun, ya, memang, ya, istilahnya populer gitu, ya, atau nama yang nggak punya makna doa, ya. Ya, asal bagus misalnya, asal keren, ini sangat tidak sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan kepada kita pentingnya memberi nama yang baik. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cepat merubah, ya, nama siapa saja yang tidak bermakna doa, ya, ataupun makna doa tapi doanya negatif, ya. Ada sahabat namanya Sa'ab, kata Rasulullah ganti Sahal, ya. Sa'ab itu artinya sulit, Sahal mudah, ya.
Ada yang namanya banyak, baik di kalangan sahabat wanita maupun sahabat pria, jika tidak bagus langsung dirubah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentu kalau sekarang ya paling berubahnya ya sebatas di antara teman-teman dekatnya, ya, nggak bisa merubah yang ada di KTP, kecuali kalau mau repot urusan ke Dukcapil, ya. Ya, kalau zaman Rasulullah nggak ada seperti itu, mau rubah aja langsung, ya. Baik, itulah ibrah ayat ke-7 yang harus kita pahami di dalam meneladani kehidupan Nabi Zakaria alaihissalam. Ya. Selanjutnya Nabi Zakaria pun setelah mendapat kabar gembira bertanya kepada Allah. Qala Rabbi anna yakunu li ghulam. Ya Allah, bagaimana mungkin, ya. Anna, ya. Anna itu bagaimana mungkin, ya. Yakunu li ghulam, aku memiliki anak, ya. Wa kanat imraati aqira, padahal istriku, ya, sudah divonis nggak akan punya anak, ya. Kanat imraati aqira wa qad balagtu minal kibari itiyya, dan kondisiku pun sudah sampai kepada usia yang sudah tidak ada harapan secara logika untuk punya anak. Jadi ini menunjukkan, ya, kebolehan bagi manusia, ya, untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ditunjukkan kemahakuasaannya. Ya. Jadi pengertian anna itu adalah su'alul kaifiyah, ya. Menanyakan tentang sebuah proses, ya. Bukan dengan makna, ya, meragukan. Anna itu bukan makna meragukan, ya. Sehingga Ibu kalau baca surat Al-Baqarah 259, ya, juga ada kisah dari seorang nabi bernama Uzair, ya, ya. Ya, juga pernah bertanya kepada Allah, ya, dengan lafaz anna ini, ya, ya. Wala yahdil qawm adh-dhalimin, ya. Ya. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang, ya, bagaimana cara Nabi Ibrahim menghidupkan makhluk yang sudah meninggal dunia, ya. Ya. Jadi di ayat 259, au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Nabi Ibrahim pun juga bertanya seperti itu, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Jadi bolehnya bagi manusia untuk meminta satu penjelasan atau petunjuk dari Allah, ya, dalam rangka menambah keyakinannya terhadap kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentu tidak mungkin seorang nabi mempertanyakan seperti ini karena keraguannya terhadap kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qala kadzalik, ya begitulah, ya. Saya Maha Kuasa menciptakan segala sesuatu yang sudah melampaui tentang sunnatullah itu sendiri, ya. Ketetapan Allah dalam kehidupan, ya. Wanita yang sudah berhenti haid, menopause, nggak mungkin. Laki-laki yang sudah dalam kondisi sangat uzur, nggak mungkin. Tapi Allah katakan qala kadzalik. Tapi bagi saya itu tidak menjadi halangan. Di surat yang lain, di surat Ali Imran, dengan ungkapan qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Ali Imran ayat 40-an, Allah katakan demikianlah, ya. Ayat 40, ya. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Demikianlah Allah Maha menentukan atau berbuat apa saja yang dikehendaki. Jadi pertanyaan ini juga pernah diungkapkan oleh Maryam. Kalau Maryam nanyanya kan, qalat rabbi anna yakunu li walad. Kata Maryam, ya Allah, bagaimana mungkin saya nggak punya suami seperti ini, punya anak. Walam yamsasni bashar. Ya. Tapi kalau kepada Maryam jawabannya apa? Kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Ya. Kenapa beda? Kalau jawabannya kepada Nabi Zakaria, yaf'alu. Ya. Kalau kepada Maryam, yakhluqu ma yasha. Ya. Ya, pada akhirnya ya semuanya menunjukkan kemahakuasaan Allah. Ya. Cuma pilihan kata ini, ya, Allah ingin menunjukkan bahwa kemahakuasaan Allah di dalam menciptakan apa saja yang spektakuler, yang nggak masuk akal, ya, itu bisa terjadi karena ada daya dukungnya untuk Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria dijawab kadzalikalllahu yaf'al karena ada daya dukungnya. Daya dukungnya apa? Masih ada istri, masih ada suami. Ya. Cuma terhalang oleh usia yang sudah sangat tua. Ya. Mungkin tuanya perlu ditambahin bangka, ya, bukan tua saja, tua bangka, tua renta, ya. Ya. Tapi masih ada, ya, lebih gampang bagi Allah. Ya. Untuk Maryam, Allah ingin tunjukkan kemahakuasaan saya bahkan, ya, bisa terjadi dalam kondisi yang nggak ada daya dukungnya. Cuma ada seorang wanita saja, nggak ada suami, nggak ada pembuahan, nggak ada apa. Tapi Allah katakan yakhluqu ma yasha. Allah Maha Kuasa, ya, menciptakan dari awal atau melanjutkan, ya, yang sudah ada, yang sudah ada daya dukungnya, ya. Ini yang penting, hal-hal seperti ini sebagaimana di ayat yang lain untuk meyakinkan kepada kita tentang, ya, kemahakuasaan Allah nanti di dalam membangkitkan manusia, karena ada manusia yang tidak beriman atas kemahakuasaan Allah dalam hal membangkitkan, yang pada hakikatnya membangkitkan itu bersifat yaf'alu ma yasha, ya. Manusia yang sudah pernah ada, kemudian tulang-tulangnya juga masih ada dan seterusnya. Tentu bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang lebih mudah, ya. Sementara yang jauh lebih rumit dari itu Allah
Allah bisa, ya. Sehingga Allah katakan, "Antum asyaddu khalqan amis sama." Ya. Sebetulnya yang lebih rumit itu menciptakan kalian atau menciptakan langit. Ya, tentu manusia akan jawab langit. Menciptakan langit saja bisa, apalagi menciptakan manusia di hari kiamat nanti, ya, yang sebelumnya sudah ada. Ya. Itulah yang harus kita ambil ibrah. Qala kadzalik qala rabbuka huwa alayya hayyin, ya. Itu bagi Allah sesuatu yang sangat gampang, ya. Oleh karena itu kita yang berdoa harus bisa menumbuhkan rasa yakin dalam berdoa terhadap penjelasan-penjelasan seperti ini, ya. Wa rabbuka alayya hayyin, ya. Bukankah Rasulullah mengatakan ud'ullaha, ya, wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kamu punya keyakinan Allah Maha Kuasa merealisasikan doamu. Kenapa? Ya, karena Allah katakan qala rabbuka huwa alayya hayyin. Bagi Allah itu gampang sekali, ya. Tinggal ngomong, ya. Nama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hayyin bagi Allah menakdirkan kita apakah yang ingin jangan sampai hidup ini berakhir, ya, tapi belum hafal apakah juz 30 atau 30 juz, ya, terserah. Pokoknya bagi Allah itu hayyin, ya. Apakah ingin punya prestasi infak yang sangat besar, ya, bagi Allah itu hayyin. Apa saja harus diyakini bagi Allah hayyin, tinggal siap nggak kita minta tolong kepada Allah yang menurut kita mustahil tapi menurut Allah hayyin, ya. Itu ibrah dari imannya Nabi Zakaria alaihissalam. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Bukti hayyinnya bagi Allah adalah, bukankah aku menciptakan kamu sebelumnya dan kamu nggak ada, ya. Ini memang menjadi salah satu kenikmatan yang harus dihargai, bahwa semua manusia awalnya nggak ada, ya. Kalau di antara ibu-ibu ada yang lahir tahun 70, 69 kan nggak ada, ya. 68 nggak ada, baru muncul di tahun 70. Yang lahir tahun 80 juga demikian, ya. Jadi kondisi seperti ini Allah ingin sadarkan kepada manusia, ya, jangan kamu kira keberadaanmu itu, ya, tidak memiliki satu nilai kenikmatan yang besar, ya. Jadi istilahnya, kenapa saya ini ada di bumi? Ya memang sudah kodrat alam, gitu, ya. Jadi ini melupakan peran Allah yang ingin memberi nikmat kepada kita, bahwa Allah takdirkan kita ada. Apalagi adanya dengan membawa hidayah. Adanya dalam keadaan muslim, ya. Adanya dalam keadaan ketaatan. Ada dalam keadaan beramal soleh dengan amal-amal yang besar sisi Allah. Wah, ini harus ya. Jadi manusia dari ada nggak ada kenikmatan itu diungkap oleh Allah di ayat pertama dari surat Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Menyanyiakan kehidupannya di bumi ini, ya. Apalagi pakai
minta tolong kepada Allah. Ya Allah, capek hidup, matikan saja saya ini. Wah, itu Allah marah sekali. Ya. Rasulullah menjelaskan, ya, kenapa manusia sampai minta begitu, ya. Padahal saat dia hidup, ya, dia akan menikmati satu tasbih yang diucapkan, ya, atau satu istighfar yang diucapkan. Ya. Karena kalau sudah mati, mau bertasbih 1000 kali udah nggak ada gunanya. Mau beristighfar 1000 udah nggak ada gunanya. Justru satu subhanallahi wa bihamdi, wah itu nilainya di sisi Allah luar biasa. Kok bisa-bisanya kamu ingin segera mati. Sehingga Rasulullah mengatakan, janganlah di antara kalian menginginkan mati, karena saat kamu hidup itu, ya, semuanya masih menjadi bernilai tinggi. Ya. Istighfarnya, tasbihnya, cuma 2 rakaat yang dilakukan dengan mungkin kualitas rendah, ya. 2 rakaat dilakukan dengan secepat mungkin tanpa khusyuk, tapi itu semua ada tetap penilaian yang berharga. Maka Rasulullah, bagaimana mungkin seorang mukmin menginginkan kematian, ya, kematian istilahnya yang dipercepat, ya, ya. Jadi kalau masih mau juga gimana, ya, maka Rasulullah mengajarkan, ya, agar menyerahkan kepada Allah, ya. Dalam hadisnya mengatakan, ya, berilah aku kehidupan baikan kepada kami. Berilah kami matian kami, ya Allah, matikan kami, Engkau Maha Kuasa. Itu, ya, walaupun sudah mirip, ya, mau mujuk-mujuk kemahakuasaan Allah, tapi temanya itu nggak disukai oleh Allah karena bertentangan dengan prinsip, ya, wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Kamu nggak ada jadi ada, itu merupakan takdir yang bersifat nikmat yang besar di sisi Allah. Ya, tapi kalau masih kepengen juga, Allah katakan, ya Allah, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Ya. Yang lebih bagus lagi adalah wa amitha 'ala syahadati fi sabilik. Ya Allah, matikan aku dalam kondisi melaksanakan ketaatanmu, ya. Jadi bukan mati dengan kondisi mantan, ya. Mati dalam kondisi mantan, ya. Dulu pemakai hijab misalnya, ya. Ya. Mantan dulu wanita yang solihah misalnya, ya. Mantan semua mantan semua itu yang tidak diharapkan, sehingga diistihatkan doanya wa amitha 'ala syahadati fi sabilik. Matikan jiwa ini, ya Allah, dalam ketaatan kepadamu, terutama ketaatan dengan berskala besar, yaitu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bisa dibayangkan Ibu-ibu, ya, kalau menginginkan saja sudah dikecam oleh Allah, dikecam oleh Rasulullah, apalagi pakai bunuh diri, ya. Ya, gimana Allah nggak marah, ya. Bunuh diri itu berarti kan merusak titipan Allah, ya. Nyawa ini titipan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Ya. Kalau ibu-ibu parkir di mall, ya, itu kan titip, ya. Kalau sama tukang parkirnya dirusak, ya pasti marah, minta ganti, ya. Ya. Apalagi nyawa ini adalah hidup ini titipan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga, ya, harus betul-betul dihargai dengan amal saleh sekecil apapun, apalagi yang besar, ya. Sehingga saya tidak pernah merekomendasikan, ya, terhadap pertanyaan-pertanyaan, Ustaz, ibu saya ini
sudah di ruang ICU sebulan, ya. Kata dokternya kalau dicabut itu udah innalillah, ya. Jadi itu hidupnya cuma karena apa? Ya, karena pengkiatan, ya, dengan alat-alat kedokteran. Saya katakan kalau masih mampu kamu membiayai, usahakanlah dengan cara apapun. Ya. Karena sehebat apapun alat itu kalau mau sudah ajalnya udah selesai. Ya. Mau alatnya 3 kali lebih hebat dari ini, 10 kali lebih hebat, kalau udah ajal, udah ajal. Ya. Jadi kalau masih belum ajalnya, ya walaupun dengan alat seperti itu masih hidup, ya. Dan saat dia hidup dalam kondisi seperti itu, berarti masih berlaku proses ampunan dari Allah. Ya. Karena manusia saat itu masih bersabar dalam ujiannya. Ya. Maka saat dia hidup harus di ruang ICU itu, insya Allah dia terus masih mengalir penghampusan atas dosa-dosanya. Ya. Tapi kalau kita segerakan hanya alasan ya kalau sayang ntar habis ya uang sekian ratus juta untuk membiayai sesuatu yang udah pasti mati. Ya kalau ukurannya ekonomi memang jadi sayang, tapi kalau ukurannya betapa itu, ya kalau bagi anak bentuk birrul walidain, ya bagi orang tua itu merupakan penghapusan atas dosa-dosanya, insya Allah jauh lebih menguntungkan, ya, dan harta bisa dicari insya Allah, ya. Qala rabbi ja'al li ayah. Kita lanjutkan, ya. Maka Nabi Zakaria berdoa lagi, ya Allah jadikan untukku sebuah tanda, ya. Sebuah isyarat indikasi apa bagaimana nanti kalau istri saya hamil. Maka Allah menjawab, qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin. Engkau di saat itu tidak lagi bisa berbicara, berkomunikasi dengan masyarakat selama 3 malam. Sawiyya, ya. Padahal kamu dalam keadaan sehat, ya. Bukan habis kecelakaan atau habis tiba-tiba jadi bisu gitu, enggak, ya. Kamu enggak bisa berkomunikasi dengan manusia. Tapi kalau bertasbih bisa, ya. Kalau baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, itu bisa, ya. Sehingga ketika ini terjadi, maka Nabi Zakaria kalau keluar menemui kaumnya, fa kharaja ala qaumihi, ini menunjukkan bahwa beliau tetap berdakwah kepada kaumnya, menemui kaumnya, ya. Minal mihrabi, dari tempat favoritnya yaitu mihrab, ya. Tempat dia berkonsentrasi di dalam ibadah. Fa auha ilaihim, ya, ansabbihu bukratan wa ashiya, ya. Maka jika mengajak kaumnya untuk bertasbih cuma bisa memberi isyarat. Isyarat, hendaklah bertasbih di waktu pagi dan di waktu sore, ya. Baik, ya, kita katakan tasbih itu sifatnya ada yang qauli, ya. Qauli itu ya langsung diucapkan subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ataukah tasbih dalam arti semua zikir apa saja insyaallah itu bernuansa tasbih, ya. Istighfar yang banyak kita ucapkan, tahlil yang banyak kita ucapkan, wabil khusus di 10 hari bulan Dzulhijjah ini adalah kita sering membaca la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Khususnya nanti tanggal 9 Dzulhijjah yang akan jatuh pada hari Kamis mendatang ya, bukan Kamis besok, Kamis mendatang ya. Itu juga bisa bertasbih, beramal soleh, bil khusus sholat itu juga bisa disebut amal yang bernuansa tasbih ya. Karena hakikat tasbih adalah memuji atas kesucian, kemahasucian Allah ya. Kemahasucian itu maksudnya apa? Maha suci atas kesempurnaan Allah, nggak ada kekurangannya. Sementara diri kitalah yang penuh kekurangan, diri kitalah yang penuh kurang penghargaan terhadap Allah ya. Dikasih nikmat ini nikmat itu, tapi masih terkadang disalahgunakan, maka bertasbih itu insya Allah menutupi kekurangan-kekurangan itu, sehingga penting bertasbih yang sifatnya penyatuan berbagai makna ya, yaitu tasbihnya Nabi Yunus. Jadi tasbih mengandung tahlil la ilaha illa anta, tasbihnya subhanaka, kemudian mengandung pernyataan kekurangan dirinya, inni kuntu minadh dhalimin. Ini juga tasbih yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, sekilas ya. Ini ada kesamaan dengan kisah Nabi Zakaria di ayat 41 ya. Allah mengatakan ya, wahai Nabi Zakaria, bukti suatu saat istrimu hamil, kamu tidak akan bisa berkomunikasi ya dengan masyarakat selama 3 hari. Salasata ayyam. 3 hari illa ramza. Ya. Kecuali dengan isyarat. Wadhkur rabbaka, ingatlah ya kepada Allah yang banyak ya. Terutama dengan tasbih di waktu sore dan di waktu petang ya. Di waktu sore dan di waktu pagi, bil asyi wal ibkar ya. Merasa ada perbedaan enggak ya? Di Ali Imran 3 hari ya. Di Maryam ya, 3 malam. Gimana ini memadukan 2 ayat ini? Ya paduin aja lah. Pada akhirnya Nabi Zakaria ya ditakdirkan oleh Allah saat istrinya hamil itu tidak bisa berkomunikasi dengan masyarakatnya selama 3 hari 3 malam. Maksudnya apa? Maksudnya agar ya, fokus kepada ketaatan kepada Allah ya. Nggak ada lagi apakah ngobrol, apakah yang lain-lain ya. Jadi fokus hanya untuk berzikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengertiannya disatukan saja. Jadi kejadiannya berlangsung 3 hari 3 malam ya. Kalau masih dikejar lagi, kenapa di Ali Imran dipilih 3 harinya? Ya. Kenapa di Maryam dipilih 3 malamnya? Ya. Ini bagus juga kalau mau dikejar seperti itu. Ya. Disesuaikan dengan disesuaikan dengan alur ceritanya. Ya. Ya. Di alur ceritanya, Ibu kalau lihat ya, ketika Nabi Zakaria minta keturunan ya, dan kemudian dikabarkan keturunan itu akan datang ya, Allah tidak banyak menjelaskan tentang sifat keturunan itu ya. Sifatnya cuma ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Turunannya namanya Yahya. Insyaallah semoga dia panjang umur gitulah ya. Maksud dari kata Yahya itu. Dan ini sangat eksklusif
nggak ada yang nyamain. Coba ibu-ibu perhatikan kalau di surat Ali Imran ayat 39, ya. Kamu akan diberi kabar gembira dengan seorang anak namanya Yahya. Di sini rinci, Yahya itu siapa? Musaddiqan bi kalimatin minallah. Dia akan dibekali dengan ilmu dari Allah. Ya, salah satunya nanti akan menjadi nabi. Di sini nggak ada. Ya. Wa sayyidan, dia menjadi pemimpin. Ya. Wa hasuran, dia menjadi orang yang hidupnya hanya fokus dalam ketaatan kepada Allah. Ya. 3, 4, wa nabiyyan, dan dia nabi dari kalangan orang-orang yang soleh. Wa nabiyyam minas solihin. Jadi karena alur cerita di surat Ali Imran lebih eksklusif, ya, maka dipilihlah 3 hari. Di Maryam, kisah kehadiran Zakaria sangat global, maka dipilihlah 3 malam. Belum nyambung, Ustaz, bagaimana? Ya, karena alur cerita jadi 3 malam, 3 hari dengan 3 malam. Ya. Intinya kalau digabung semua-muanya kan perjuangan banget itu kan, ya. Coba ibu-ibu dikasih PR sekarang oleh panitia, baca Quran 3 hari 3 malam. Ya. Istirahatnya cuma makan, cuma tidur sebentar, sholat. Ya. Nggak boleh ada istirahat nerima telepon misalnya, nggak boleh. Ya. Nggak boleh buka WA misalnya, nggak boleh. Ya. Kalau ada tamu, mohon maaf 3 hari 3 malam ini, ya, nggak terima tamu. Ya. Sampai sini paham ya, alangkah beratnya kalau ini dilakukan. Ya. Nah, mana yang lebih berat ibu-ibu? Ya, ibu-ibu mendapat PR seperti ini saat di siang hari atau di malam hari, ya. Di siang hari 3 hari, ya, harus baca Quran terus, nggak boleh ngapa-ngapain. Ya. Begitu juga di malamnya, mana yang lebih mudah, ya, atau mana yang lebih besar tantangannya, ya. Tentu yang siang hari, ya, dari pagi sampai sore itu lebih susah, ya. Perjuangannya lebih berat, ya. Kenapa lebih berat? Ya karena siang hari, ya, semua orang-orang di sekelilingnya masih melek semua, ya. Jadi istilahnya hasrat untuk berkomunikasi itu lebih besar, ya. Apalagi dia jika seorang tokoh, ya. Jadi 3 hari, ya, nggak boleh komunikasi hatta dengan suami, hatta dengan anak untuk baca Quran, itu jauh lebih berat daripada 3 malam. Kenapa 3 malam lebih ringan? Karena yang diajak bicara udah pada tidur semua. Tapi kalau di siang hari yang diajak bicara melek semua, ada di sekeliling kita. Tapi itu menjadi salah satu syarat dari Allah. Nggak boleh komunikasi dengan siapapun kecuali dengan bahasa isyarat, illa ramza. Ya. Jadi sampai di sini pemahamannya, ya. Ketika kita punya hajat kepada Allah yang spektakuler bentuknya, maka dibutuhkan tawassul amal yang harus lebih menantang. 3 hari hanya isinya bertasbih dan berzikir. Ya. Itu ibrahnya, ya. Di Maryam karena hajatnya, ya, hanya diungkapkan global, maka, ya, istilahnya
tawassul pendekatan dirinya kepada Allah juga menjadi lebih ringan. Ya, tentu kisah ini kalau disatukan ya pada akhirnya memang harus dilaksanakan 3 hari 3 malam. Ayat ibrahnya semoga bisa dipahami ya apa bedanya di Ali Imran 3 hari, di Maryam 3 malam. Ya. Ada lagi pertanyaan, kalau ini kita terapkan boleh nggak Ustaz? Ya boleh aja. Ya. Ya, wallahu a'lam, ya tentu tidak menjadi sebuah kepastian, hanya sebuah ikhtiar. Ya, ya. Istilahnya ini ada seorang ibu, ada seorang keluarga, suami istri, udah 15 tahun nggak punya anak. Boleh nggak tawassulnya pakai begini? Ya, ya. Suami istri berangkat ke Makkah untuk umroh. Selama umroh 3 hari nggak komunikasi dengan siapapun kecuali dengan isyarat. 3 hari itu isinya hanya baca Quran. 3 hari 3 malam baca Quran. Boleh nggak? Ya boleh aja. Ya, sebagai sebuah ikhtiar agar doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya. Ya, namanya sebuah ikhtiar ya, bisa jadi dari situ Allah takdirkan ya. Sebagaimana diungkapkan di surat Nuh ya. Qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Ya. Siapa yang banyak beristighfar akan diturunkan hujan dan diberi anak. Ya. Bisa enggak ini jadi pengkiatan? Bisa, insya Allah ya. Nah, tapi sebatas ikhtiar ya. Ikhtiar manusia tetap mengembalikan semua urusan kepada Allah. Jadi menurut surat Nuh ya, salah satu ikhtiar agar diberi keturunan oleh Allah memperbanyak baca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Ya, ya. Bisa jadi dia lebih diuntungkan kalau orang lain istighfar sehari 100. Kalau dia karena punya hajat sehari 1000 kali. Ya. Maka insya Allah ya, bisa jadi akan turun hujan. Ya, kalau katakan karena banyak istighfar turun hujan. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Sehingga kata para ahli bagi yang belum ditakdirkan ya, belum ditakdirkan punya keturunan, maka ya, mandilah air hujan. Ya. Yang nggak tahu kalau di Jakarta katanya air hujannya sudah nggak sehat, ya berarti mungkin perlu datang ke puncak sana ya. Ya, supaya kalau mandi hujan juga nggak dilihatin orang ya. Apalagi kalau yang lihat nggak paham, oh ini lagi mengkodok masa kecil kali ya. Padahal itu insya Allah bagian daripada terapi ya. Bagi yang belum ditakdirkan punya anak. Sebagian ada yang mengatakan Allah akhirnya kabulkan ikhtiar dalam terapi ala Nabi Zakaria atau ala Nabi Nuh alaihissalam. Baik ibu-ibu, inilah yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.